Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan bagaimana rasanya tangan terkena cairan HF atau hidrogen fluorida. Nah, ini saya terkena cairan HF. Ini hari kedua saya terkena cairan HF sampai putih-putih tangan, putih, kuku menghitam. Nah, ini hari kedua. Pas hari pertama, mungkin kalian juga pernah yang merasakan terkena cairan HF. Hari pertama terkena cairan HF itu begitu dahsyatnya, Masya Allah. Rasanya kayak ketika kita terjepit pintu ya, tangan denyut-denyut, panas, keringat dingin, campur aduk, dan itu sangat-sangat sakit ya teman-teman. Nih, hal pertama yang kita lakukan ketika tersiram cairan kimia, kita basahi dulu bagian yang terkena cairan kimia dengan air mengalir terus-menerus selama 15 menit. Setelah itu, jika makin panas, kita bisa kompres dengan es batu ya, dikompres terus. Itu tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa meredakan sakitnya. Ini pengalaman saya pas hari pertama terkena. Satu malam saya tidak bisa tidur sampai pagi, dan itu rasanya sangat ya. Semalaman saya direndam sama air panas. Jika kalian pernah mengalami terkena cairan HF sampai tangan putih gini, kuku menghitam, ini kuning saya udah cuci sama Revanol ya, karena sakitnya gak hilang-hilang ya. Kalau tidak, kalian bawa saja ke dokter. Paling dokter juga memberikan obat pereda sakit saja. Ini kejadiannya ketika pas jam 1 siang ya. Jam 1 siang, jam 3 mulai kerasa hangat. Puncaknya itu setelah ya sekitar jam 7 malam sampai pagi. Saya nggak bisa tidur. Sampai bengkak. Dan ini ketika tersentuh bagian yang keras-keras, ini sakitnya sampai ke tangan. Ketika terkena sinar matahari juga sangat sakit. Terkena angin juga sakit, pokoknya serba. Bisa juga kalian direndam sama air garam. Taburkan garam secukupnya ke air bagi tanamannya. Ini hari kedua saya dan sakit masih. Kalau lagi kita disiram pakai alkohol bisa. Biasanya menggunakan HIPT di salon mobil pakai cairan itu ya. Ini saya lagi salon mobil dan saya lupa tidak pakai sarungan, jadi packnya begini. Rasanya tidak langsung seperti ini. Ini bisa 2 jam 3 jam baru terhangat. Terus selanjutnya semakin panas dan panangin pun terjadi. Jadi kalian jangan coba-coba main app tanpa sarung tangan karet ya. Gunakan SOP-nya kalau kita mau menggunakan bahan-bahan kimia apapun itu. Sebaiknya kita menggunakan perlengkapan yang semestinya.
Kalau sudah begini, kita juga yang sakit, yang menderita. Asli ini saya tidak bisa tidur semalaman. Hari kedua kita sentuh gini aja nih, sakit ini sampai tangan. Ini yang terkena yang paling parah ini 1, 2, 3 ini. Kalau jempol terkena juga tapi nggak parah, sama jari kelingking. Bayangkan kalau tubuh kita cairan itu ke badan, bisa melepuh juga ya. Kalau kita pakai air hangat itu malah perih, malah makin panas walaupun itu airnya hangat, tapi saya tidak rekomendasi, sangat perih, perih banget. Kalau lukanya sampai putih gini, ini kuning, ini karena saya udah cuci sama Revanol ya. Saya tidak kuat menahannya. Ibaratkan kalian pernah nggak kaki terkena sudut meja gitu, sakitnya lebih dari itu ya. Sakitnya terus menerus dan gak ada ampun.